Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman grade 5. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Miss Evi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Teman-teman boleh menyiapkan bukunya dan ikuti terus video Miss kali ini. Semangat! Teman-teman memasuki pembelajaran matematika kita pada hari ini yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Maka dari itu sebelum memasuki materi tersebut kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara menyamakan penyebut pecahan yang berbeda. Teman-teman bisa membuka buku matematika halaman 4. Di sini akan Miss langsung contohkan bagaimana caranya untuk menyamakan sebuah penyebut pecahan. Di sini teman-teman bisa lihat Miss memiliki pecahan 1/2 dan juga pecahan 3/5. Pasti teman-teman masih ingat pecahan itu adalah suatu bilangan yang dimana terdiri dari pembilang serta penyebut, dimana pembilang itu yang di atas dan penyebut itu adalah yang di bawah. Maka dari itu sekarang yang kita samakan adalah penyebutnya. Jadi kita menyamakan angka yang di bawah. Penyebut dari 1/2 adalah 2 dan penyebut dari 3/5 adalah 5. Maka dari itu angka 2 dan angka 5 harus kita samakan penyebutnya supaya nantinya kita dapat memproses operasi penjumlahan dan pengurangannya. Nah, untuk cara menyamakan penyebutnya, teman-teman bisa dengan pertama adalah mencari KPK dari kedua penyebutnya. Nah, karena di sini penyebutnya adalah 2 dan 5, maka teman-teman mencari KPK dari 2 dan 5. Masih ingat bagaimana mencari KPK 2 dan 5? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi teman-teman bisa langsung mengkalikannya. Jadi teman-teman kalikan 2 dan 5 untuk menemukan KPK 2 dan 5. Jadi kita kali 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Nah, berarti KPK 2 dan 5 adalah 10. Di mana 10 ini merupakan hasil dari penyebut yang terakhir, yaitu penyebut yang sama dari 2 dan 5. Jadi bisa dilihat nantinya pecahannya harus per 10. Spidolnya habis ya. Jadi pecahannya harus per 10. Nah, di sini 10-nya itu tadi didapat dari KPK-nya. Sekarang kita lihat 2 dikali berapa hasilnya supaya jadi 10. Berarti 2 dikali 5. Nah, kita recall kembali pembelajaran kelas 4 yaitu tentang pecahan senilai. Jika penyebut kita kalikan dengan 5, maka pembilang juga harus dikali 5. Jadi kita kali 5. Maka jawabannya 1 kali 5 adalah 5. 2 kali 5 adalah 10. Jadi pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 5/10. Sekarang kita coba yang 3/5. Nah, 5 dikali berapa supaya hasilnya 10? Yaitu dikali 2. Maka dari itu pembilangnya juga harus dikali 2. 3 kali 2 adalah 6. Jadi 3/5 sama dengan pecahan 6/10. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa lihat penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 10. Maka tadi kita bisa simpulkan 1/2 adalah 5/10 dan 3/5 adalah 6/10. Jadi begini caranya teman-teman untuk menyamakan kedua penyebut pecahan. Dicari KPK-nya terlebih dahulu. Bisa dipahami? Bahan ya, teman-teman, dalam menyamakan penyebut saat mencari KPK tidak selamanya penyebut tersebut dikalikan. Kalau tadi kan kita mengkalikan ya, misal Miss punya 1/2
ditambah 3/5, maka KPK-nya adalah 2 kali 5, yaitu 10, gitu ya. Nah, tapi tidak selamanya semuanya dikali. Sebenarnya tidak apa-apa dikali, tetapi jika angkanya besar, seperti contoh yang 5/12 ditambah 7/4, maka nanti angka penyebutnya akan sangat besar. Jadi, intinya adalah teman-teman bisa mencari KPK-nya, yaitu kalau dilihat KPK dari 12 dan 4. Jadi tidak selamanya teman-teman kalikan, yaitu 12 kali 4. 12 kali 4 hasilnya adalah 4 kali 2, 8, 4 kali 1, 4, 48. Itu sangat besar, nanti teman-teman akan kerepotan saat mengerjakannya. Jadi dicarilah KPK-nya. Nah, cara mencari KPK seperti yang di kelas 4 itu sudah dipelajari, yaitu teman-teman bisa mencari menggunakan poin faktor atau kelipatannya, itu bisa digunakan. Nah, sekarang untuk KPK dari 12 dan 4 yaitu adalah 12. Nah, 12 dibagi 12, 1. 1 dikali 5 yaitu 5. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 7 yaitu 21. Dapatlah hasil berapa? 26/12. Nah, ini masih bisa kita perkecil. Sama-sama dibagi 2. 26 dibagi 2, 13. 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi jawabannya adalah 13/6. Jika teman-teman mengkalikan dan penyebutnya menjadi 48, pasti jawabannya akan lebih besar dari 26/12. Dan itu akan sangat merepotkan teman-teman saat menyederhanakan pecahannya gitu. Jadi dicarilah KPK-nya. Intinya adalah teman-teman mencari suatu angka yang dimana angka atau si KPK ini akan dapat membagi kedua belah penyebut dari pecahan itu gitu. Jadi harus yang sama-sama dapat dibagi dan tidak menghasilkan angka koma. Angkanya harus angka bulat. Seperti ini, 12 dibagi 12 dapat hasilnya yaitu 1, jadi bisa langsung 1 dikali 5 hasilnya 5. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 7 yaitu 21. Nah, jadi angkanya bulat, tidak koma. Begitu ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara untuk menyamakan kedua buah penyebut dari suatu pecahan yang penyebutnya berbeda. Sekarang kita memasuki materi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kalian bisa membuka buku halaman 6, buku matematika. Sekarang akan Miss contohkan untuk penjumlahan pecahan biasa. Jadi nanti ada penjumlahan pecahan campuran, ada juga yang akan sekarang kita bahas yaitu pecahan biasa. Untuk pecahan biasa, kalian hanya seperti yang dicontoh, Miss memiliki soal yaitu 1/6 ditambah 2/5. Kalian bisa lihat bahwa penyebutnya masih berbeda, yaitu 1/6 penyebutnya 6, lalu 2/5 penyebutnya adalah 5. Maka dari itu kita harus menyamakan penyebutnya, yaitu dengan cara mencari KPK dari 6 dan 5. Berarti bisa kita kalikan langsung 6 kali 5 hasilnya 30. Maka 30 merupakan hasil dari kesamaan penyebutnya. Jadi tinggal kita kalikan. 6 dikali berapa yang hasilnya 30? Berarti 6 dikali 5. Jika penyebut dikali 5, maka pembilang juga harus dikali 5. Jadi jawabannya adalah 5/30. Dan untuk yang di bawah juga sama, penyebutnya adalah 30 didapat dari KPK-nya. Jadi 5 dikali berapa yang hasilnya 30? 6. Maka pembilangnya juga harus dikali 6. 2 kali 6 adalah 12.
12. Jadi 1/6 senilai dengan 5/30 dan 2/5 senilai dengan 12/30. Jika penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 30, maka kita bisa menjumlahkannya dengan cara tadi 1/6 adalah 5/30. Sedangkan 2/5 adalah 12/30. Maka dari itu, karena sudah sama penyebutnya, jadi kita hanya menambahkan atau menjumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 12, yaitu 17/30. Jadi jawabannya adalah 17/30. Nah, sekarang Miss memiliki cara kedua. Kalau cara pertama, runtutannya panjang. Ya, sebenarnya sama saja, hanya saja untuk cara kedua lebih disimpelkan untuk caranya. Jadi, seperti yang tadi, Miss memiliki soal yaitu 1/6 ditambah 2/5. Cara pertama, teman-teman tetap mencari KPK dari 6 dan 5. Tadi sudah kita cari, yaitu kita kalikan 6 kali 5. Hasilnya adalah 30. Lalu, jadi teman-teman garis panjang seret, lalu tulis 30 sebagai penyebutnya. Setelah itu, teman-teman bisa kalikan atau bagikan terlebih dahulu. Jadi seperti ini. 30 dibagi 6 hasilnya 5. 5 dikali 1 yaitu 5. Jadi ditulis di sini. 5. Nah, sekarang diulangi lagi. 30 dibagi 5. Hasilnya adalah 6. 6 dikali 2. 6 kali 2, 12. Nah, karena ini ditambah, jadi ditambah 12. Nah, sudah sama penyebutnya 30, tinggal ditambahkan yang atasnya. 5 ditambah 12, yaitu 17/30. Jadi tidak memerlukan cara yang panjang. Konsepnya sama, hanya saja untuk cara yang kedua lebih dipersimpel untuk penulisan caranya. Jadi pertama, penyebut yang sudah sama dibagi lalu dikali. Seperti itu ya, bisa dipahami. Memasuki materi selanjutnya yaitu tentang penjumlahan pecahan campuran. Kalian bisa membuka buku halaman 7, buku matematika. Dan akan Miss langsung berikan contohnya. Kalian bisa lihat yaitu Miss memiliki soal 3/1/2 ditambah 1/2/3. Hasilnya adalah berapa? Nah, pasti kalian sudah tahu apa itu pecahan campuran. Jika dilihat dari soal ini, perbedaannya dengan pecahan biasa adalah jika pecahan biasa bentuknya langsung 1/2. Jadi ada pembilang dan juga ada penyebut. Nah, jika pecahan campuran yaitu ada angka di depannya 3/1/2. Begitu ya, jadi perbedaannya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan dan penjumlahan dari pecahan campurannya. Sekarang, bagaimana cara kita menjumlahkan pecahan campuran? Untuk yang pertama adalah kalian harus ubah terlebih dahulu pecahan campuran ini menjadi sebuah pecahan biasa. Jadi harus diubah. Cara mengubahnya adalah gampang sekali, yaitu tetap untuk penyebut tetap. Penyebutnya di sini adalah 2, maka kita tulis 2. Lalu, pertama, 2 dikali 3. 2 dikali 3. 2 dikali 3. Hasilnya ditambah 1. Ditambah 1. Jadi, yang ini dikali dulu, dikali, lalu hasilnya ditambah. Gitu ya. Jadi 2 kali 3, 6, ditambah 1/2. Jadi penyebutnya tetap 2. Nah, 6 tambah 1, 7/2.
Nah, sekarang kita coba untuk yang 1/2/3. Berarti penyebutnya tetap 3. Lalu 3 dikali 1, 3 ditambah 2, yaitu 5. Jadi, kita tulis 3 kali 1 ditambah 2. Nah, berarti 3 kali 1, 3 tambah 2/3, yaitu 5/3. Nah, kita dapat mengetahui bahwa jika pecahan campuran 3 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa, maka hasilnya adalah 7/2. Dan untuk 1/2/3 berarti jika diubah hasilnya adalah 5/3. Sekarang kita lihat 7/2 dan 5/3 penyebutnya masih berbeda. Nah, kembali lagi ke materi yang sebelumnya, kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi, tadi 3 1/2 yaitu 7/2 sama dengan 7/2. Lalu 1/2/3 adalah 5/3. 5/3. Nah, tadi caranya bagaimana? Yang pertama adalah menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Berarti, Miss ke sini. KPK dari 2 dan 3. Kita kalikan berarti. 2 kali 3. 6. Nah, lalu 6 dibagi 2, ya kan? 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 7, yaitu 21. Nah, lalu ditambah, karena ini ditambah, jadi di sini ditambah. Ditambah 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 5, 10. Jadi 10. Langsung tambahkan 21 ditambah 10, yaitu 31/6. Nah, sekarang bagaimana jika pecahan biasa ini mau diubah menjadi pecahan campuran? Caranya mudah sekali. Pertama, penyebut tetap, yaitu 6. Sekarang, Miss tanya, 6 dikali dengan berapa yang hasilnya mendekati 31? 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 31? 6 kali 5, iya nggak? 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Berarti di sini kita tulis 5. Nah, lalu ini baru 30, tapi di sini 31. 30 ditambah berapa supaya hasilnya 31? Yaitu ditambah 1. Nah, jadi hasilnya adalah 5, 1/6. Kita coba ya, kalau misalnya kita ubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Berarti 6 kali 5, yaitu 30. 30 tambah 1, yaitu 31. Jadi 31/6. Benar ya? Nah, tuntas. Jadi hasil akhirnya adalah 31/2 ditambah 1/2/3. Hasilnya adalah 51/6. Oke, bisa dipahami teman-teman semua? Alhamdulillah, cukup sampai di sini pembelajaran matematika pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Dan lepas ini kalian bisa mengerjakan evaluasi yang sudah Miss kirimkan. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.